Daftar pemilih tetap Kabupaten Minahasa Utara. Total DPT 151.147 dari 10 kecamatan, 131 kelurahan, dan 476 TPS. Jumlah pemilih per kecamatan. Jumlah pemilih per jenis kelamin per kecamatan. Penyandang disabilitas, fisik sebanyak 293, intelektual 48, mental 142, dan sensorik 117. Selamat malam hadirin dan pemirsa Kawanua TV dimanapun Anda berada. Selamat malam juga kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia. Dan tentunya selamat malam bagi seluruh warganet yang sudah bergabung melalui live streaming di laman YouTube KPU Minahasa Utara. Selamat datang dalam debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020. Hadirin pemirsa dan pendengar, acara ini diprakarsai oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara. Oleh sebab itu saya mengundang Ibu Stella M. Runtu selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk membawakan sambutan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara, yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dan yang saya hormati dan kami sambut kedatangannya para pasangan calon sebagai peserta debat publik pada saat ini, baik pasangan calon nomor urut 1 Ibu Cynthia Geli Rumumpe dan Ibu Neti Agnes Panto SE, pasangan calon nomor urut 2 Bapak Jone JE Ganda SE dan Bapak Kevin William Lotulung SH.MH, pasangan calon nomor urut 3 Bapak Dr. Andes Sompi Simon France Singal dan Bapak Insinyur Yopi Lengkong MSI bersama tim kampanye yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang berada di studio maupun pemirsa, seluruh masyarakat yang menyaksikan di rumah masing-masing ataupun di mana saja kita berada. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemberi kekuatan, pencipta dunia, pun yang berkuasa atas kehidupan kita semua, sehingga di malam hari ini kita boleh bertemu bersama dalam kegiatan ini, dan kami KPU Kabupaten Minahasa Utara boleh melaksanakan debat publik dalam rangkaian tahapan kampanye untuk pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan kita gelar pada tanggal 9 Desember nanti. Ini adalah debat yang pertama kita laksanakan dalam tahapan ini, di mana kita tetap akan mengikuti juga debat kedua tanggal 18 November dan debat ketiga pada tanggal 24 November.
Tentunya kami sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Minahasa Utara mengharapkan tahapan debat publik, kampanye debat publik ini yang sudah diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini akan mendapatkan manfaat yang lebih bagi kita semua, tentu saja juga bagi seluruh masyarakat, agar tatkala menyaksikan debat ini, masyarakat dapat mendengarkan, menyaksikan, mengikuti visi misi, argumen-argumen dari para pasangan calon untuk nantinya kita kembalikan kepada masyarakat yang akan menentukan hak pilih pada tanggal 9 Desember nanti. Akhir kata, kami menyampaikan selamat mengikuti jalannya debat ini kepada seluruh masyarakat pemirsa, khususnya wajib pilih di Kabupaten Minahasa Utara, dan kepada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, kami menyampaikan selamat berdebat, selamat beradu argumentasi dengan santun, tetaplah menjunjung tinggi sportivitas, karena ini juga akan mencerminkan integritas sebagai pasangan calon. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Ketua KPU Minahasa Utara. Bapak Ibu, para hadirin pendengar dan warganet, malam ini kita akan sama-sama menyaksikan para calon pemimpin masa depan Minahasa Utara beradu argumen, program-program unggulan dan juga visi dan misi. Dan tentunya kita menantikan solusi-solusi apa yang akan ditawarkan oleh para kandidat atas masalah-masalah yang ada di Minahasa Utara. Dan tentunya debat publik ini akan dipimpin oleh seorang moderator. Dan moderator kita sudah memiliki pengalaman sebagai moderator debat publik di berbagai kabupaten kota dan di Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Hadirin, mari kita sambut moderator debat kita malam hari ini, Reidi Sumual. Selamat malam hadirin, pemirsa, pendengar, dan warganet. Inilah acara yang berkualitas dan masuk dalam catatan sejarah masa depan Kabupaten Minahasa Utara dan kita semua. Debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Bersiap-siap kami panggil Paslon 1, 2, dan 3 menuju podium yang telah disiapkan. Inilah paslon nomor urut 1. Cynthia Geli Rumumpe, lahir di Samarinda 2 September 1981, dan calon Wakil Bupati Neti Agnes Pantau SE, lahir di Kolongan 7 Agustus 1971, Partai Pengusul, Partai Nasdem, dan Partai PKB. Selanjutnya kami undang paslon nomor urut 2. Calon Bupati Jone Ganda SE, lahir di Manado 27 Juli 1971, dan calon Wakil Bupati Kevin W. Lotulung SHMH, lahir di Manado 1 November 1989, sementara Partai Pengusul PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Bulan Bintang. Selanjutnya kami undang paslon nomor urut 3. Dr. Andes Sompi SF Singal, lahir di Kelabat
28 Oktober 1953, dan calon Wakil Bupati Insinyur Yopi Lengkong MSI, lahir di Treman 15 Juli 1961. Partai pengusul PAN, Golkar, dan Hanura. Hadirin kami undang berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali sementara paslon tetap berdiri di depan. Ada 5 segmen yang akan kita lewati dalam debat publik pertama ini. Tetapi kami sampaikan dan pertegas kembali bahwa tema debat malam hari ini adalah ekonomi dan pariwisata, lingkungan hidup dan kelautan, pertanian untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Mohon perhatian, pada segmen 1 ini, masing-masing paslon akan menyampaikan visi dan misi selama 2 menit. Kesempatan pertama tentunya akan disampaikan oleh paslon nomor urut 1, dan 2 paslon lainnya bisa mengambil tempat duduk di bagian belakang. Di bagian awal ini kami ingatkan ada timer di bagian depan dan hitungan waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Shalom, Assalamualaikum. Terima kasih. Visi misi kami dari pasangan SGR Damnap adalah mewujudkan pembangunan di wilayah dan tata ruang, menyediakan sarana dan prasarana dari wilayah pinggiran sampai ke kota kabupaten secara merata tanpa terkecuali di semua sektor. Dan yang paling terpenting, visi misi kami adalah menjadikan Minahasa Utara berintegrasi dan bertoleransi. Terima kasih banyak. Bukan begitu, Ibu. Masih menggunakan waktu selanjutnya atau cukup? Intinya menjadikan Minahasa Utara berintegrasi dan bertoleransi. Berintegritas dan bertoleransi. Terima kasih. Ingin ditambahkan oleh calon wakil? Baik, terima kasih. Pada dasarnya lewat visi dan misi yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, bahwa pasangan SGR NAP hendak mewujudkan pembangunan yang merata di semua sektor dengan mematuhi semua ruang aturan yang ada sesuai dengan tata ruang wilayah secara detail. Sambil hendak mewujudkan masyarakat dan pemimpinnya untuk tetap semakin berintegritas. Seperti itu. Cukup? Cukup.
Terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Pemaparan visi dan misi selanjutnya dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Hitungan waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Cek. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya, pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya, pasangan calon nomor urut 1 dan 3, para panelis, moderator, serta seluruh hadirin yang ada, seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang sangat kami cintai dan kami banggakan dimanapun berada. Izinkan kami menyampaikan visi, misi, dan program kami. Kami ingin menegaskan keikutsertaan kami di Pilkada Kabupaten Minahasa Utara ini, sekaligus kehadiran kami di sini adalah mewakili keprihatinan, harapan, semangat, dan cita-cita bersama masyarakat Minahasa Utara. Visi kami adalah Minahasa Utara hebat, perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berlandaskan iman dan gotong royong. Misi kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya daya saing daerah. Beberapa program unggulan yang akan kami jalankan adalah kami akan melakukan program Kartu Minut Hebat yang mencakup pelayanan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, storynomic tourism, internet gratis, bantuan modal usaha, dan program insentif dan bantuan sosial yang mencakup pelayanan keagamaan, tenaga harian lepas, dan perangkat desa. Tujuan tentu saja visi ini sudah kami sinkronkan dengan visi misi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Harapan kita semua melalui visi misi dan program kerja tersebut juga doa dan dukungan dan kerjasama masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, kita wujudkan Minahasa Utara hebat, maju, dan sejahtera. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari, salam minut hebat. Waktu selesai, bisa kembali ke tempat. Kesempatan berikut pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Disediakan waktu 2 menit dan hitungan waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami ialah terwujudnya Minahasa Utara yang unggul, sejahtera, dan berbudaya. Sedangkan misi kami yang pertama, menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang keempat, menunjang pembangunan KEK pariwisata Likupang dan objek wisata di kecamatan lainnya. Yang kelima, mengembangkan agribisnis secara efisien dan efektif. Dan yang keenam, membangun kawasan industri di Kecamatan Kemah, Kauditan, dan Likupang, serta mengembangkan UMKM. Minahasa Utara memang kabupaten unggul di Sulawesi Utara. Kenapa? Minahasa Utara diapit oleh 2 kota besar, Manado dan Bitung, dan dihubungkan dengan jalan tol. Kemudian Minahasa Utara dekat dengan Pelabuhan Bitung, dekat dengan Airport Samratulangi. Kemudian Minahasa Utara memiliki KEK pariwisata yang ada di Indonesia Timur, cuma ada di Minahasa Utara di Likupang. Kemudian kita memiliki tanah yang subur sehingga semua tanaman bisa tumbuh. Kita terkenal dengan Kabupaten Kelapa dan daerah buah-buahan. Kemudian kita memiliki pantai yang terpanjang di Minahasa Utara 292 km sehingga potensi kelautan begitu tinggi ada di Minahasa Utara. Begitu juga kita memiliki mineral batu di Kecamatan Kemah yang bisa diekspor dan tambang emas. Kemudian kita memiliki gunung kelabat yang tertinggi yang menyimpan air untuk kebutuhan pertanian, air minum, dan lain-lain. Terima kasih. Cukup, bisa kembali ke tempat. Ketiga paslon telah melewati segmen pertama dan kurang lebih 26 menit kita telah melewati itu dan kita akan masuk pada segmen kedua. Nah, segmen kedua ini akan mengambil pertanyaan yang telah disediakan.
Saya Redi Sumalkan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Si Kadera atau Kelapa Demokrasi merupakan desain maskot Pilkada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 menggunakan ikon buah kelapa sebagai elemen utama desain maskot. Kabupaten Minahasa Utara dikenal sebagai penghasil kelapa dengan tingkat produktivitas tinggi untuk membuka peluang industri kecil dan menengah, berupa pengolahan produk turunan dari kelapa, serta mempunyai prospek pasar nasional dan internasional. Yang paling penting adalah filosofi produk turunan kelapa Minahasa Utara yang berkualitas menjadi filosofi yang sangat relevan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020, di mana diharapkan event Pilkada ini mampu menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Dengan mencermati visi, misi, dan program terbaik dari masing-masing kandidat pemimpin, dengan pelaksanaan Pilkada yang luber, jurdil, berintegritas, dan bermartabat, diharapkan dapat menghasilkan figur pemimpin berkualitas yang mampu membawa masyarakat Minahasa Utara ke arah dan tingkat yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Karakteristik maskot Si Kadera atau Kelapa Demokrasi. Balon teks warna orange dengan teks "Ayo memilih untuk Kabupaten Minahasa Utara" merupakan simbol motivasi kepada warga Minahasa Utara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Gestur tangan kanan memegang paku pencoblos merupakan simbol ajakan kepada masyarakat Minahasa Utara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengingatkan para pemilih bahwa Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Logo KPU mengandung makna bahwa KPU Minahasa Utara sebagai penyelenggara resmi Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Logo KPU melayani merupakan simbol komitmen total KPU Minahasa Utara melakukan pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Pita merah putih merupakan simbol nasionalisme dan kecintaan warga pemilih di Minahasa Utara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Logo tipografi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 menunjukkan makna verbal dengan font hitam tebal melambangkan pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 yang memegang teguh prinsip demokrasi dan asas pemilu. Motif khas Minahasa Utara menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila sudah berakar tradisi dalam masyarakat Minahasa Utara. Kotak suara dengan logo KPU merupakan simbol pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 secara demokratis dan bersih oleh KPU Minahasa Utara. Tangan kiri memegang surat suara merupakan simbol memilih pemimpin atas dasar pilihan hati tanpa paksaan dan money politik. Bentuk kepala bulat simetris melambangkan KPU Minahasa Utara bersikap adil, netral, seimbang, dan tidak memihak dalam menyelenggarakan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Penutup kepala melambangkan pemimpin yang berkualitas yang dihasilkan dari Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Senyum maskot menggambarkan kegembiraan seluruh warga menyambut pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Salam hangat untuk masyarakat Minahasa Utara. Saatnya kita tentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Patuhi protokol kesehatan. TPS selamat, TPS sehat. Gunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak. Ayo gunakan hak pilihmu. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Milih pandai, milih mencoblos. Halo teman-teman pemilih, pemilihan serentak 9 Desember di Minahasa Utara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa masker, alat tulis, dan KTP elektronik.
dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik dan cek suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius. Jika lebih dari suhu tersebut, teman-teman bisa memilih pada bilik khusus yang sudah disediakan. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara dan tetap menjaga jarak. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan dan petugas meneteskan tinta ke jari tangan. TPS akan disterilisasi dengan disinfektan secara berkala. Nah, teman-teman sudah tidak khawatir kan untuk datang ke TPS? TPS sehat, TPS selamat. Ayo ke TPS. Minut Pandai, Minut Bacoblos. Profil panelis debat. Dr. Elvis Ronald Sumanti SEMFM, Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Telabat. Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI, Wakil Rektor Universitas Negeri Manado, Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Negeri Manado. Dr. Henry Lengkong SPT MSI MKes, Dosen FMIPA Universitas Samratulangi, Anggota Senat FMIPA Universitas Samratulangi. Profil Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara. Stella M. Runtu, Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kauditan Kemah. Hadarul Halim SH, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Koordinator Wilayah Likupang Barat dan Wori. Hendra S. Lumanau MA, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM, Koordinator Wilayah Kalawat Air Madidi. Dr. Andes Dikson Lahope, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Likupang Timur dan Talawaan. Robi AM Manopo SH MAP MKN, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah di Membe dan Likupang Selatan. Winda Tulango SE MSI, Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Utara. Ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita masih di debat publik pertama, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Kita memasuki segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini, para calon akan menanggapi pertanyaan yang telah disiapkan. Sebagaimana telah disepakati sebelumnya, urutan untuk menjawab atau mengambil soal masing-masing paslon nomor urut 2, diikuti paslon nomor urut 3, dan terakhir paslon nomor urut 1. Kami undang di podium dan sambil salah satu mengambil amplop pertanyaan yang telah disiapkan. Masih disegel.
Bisa disimak baik pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Nanti Anda akan menjawab maksimal waktu 3 menit. Pertanyaannya seperti ini. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Bagaimana strategi konkret pembangunan ekonomi pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan hal ini di Kabupaten Minahasa Utara untuk menghasilkan lebih banyak desa mandiri? 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami akan membangun Kabupaten Minahasa Utara ini dari desa. Dengan kita akan mengembangkan BUMDes, setiap desa satu BUMDes. Tidak hanya itu, kita akan memberikan pendampingan bagi BUMDes yang sudah kita ciptakan agar supaya mereka bisa memberikan hasil yang maksimal bagi desa tersebut. Kemudian kita akan memberikan bantuan berupa modal kerja agar supaya BUMDes tersebut bisa memberikan output dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat di desanya. Kemudian kita juga akan mengeksplor setiap potensi yang ada di setiap desa. Masing-masing desa tentu memiliki keunikan sendiri-sendiri dan kita akan mengklasifikasi, kita akan mencari tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi potensi dari setiap desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini untuk kita angkat, kita bawa, kita jadikan itu menjadi produk-produk unggulan, memberikan hasil yang maksimal untuk kemakmuran di desa tersebut. Apabila desa makmur, maka itu akan membuat Kabupaten Minahasa Utara menjadi sejahtera. Terima kasih. Mau ditambahkan? Cukup. Cukup? Oke. Selanjutnya kami undang paslon nomor urut 3 untuk mengambil soal yang telah disiapkan. Bisa dipilih. Terima kasih. Simak baik pertanyaannya. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi dan berdampak negatif terhadap industri pariwisata dunia, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian, secara langsung juga mempengaruhi sektor real. Sebagai calon bupati dan wakil bupati, program apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini tentu kita tahu bahwa kita perkuat di bidang pertanian. Karena pertanian ini merupakan juga bagian daripada mata pencarian masyarakat kita di Minahasa Utara yang terbanyak ataupun terbaik. Sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, kita tetap mengandalkan pertanian itu sendiri. Karena pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi, berarti kita masih dalam situasi sulit pada saat ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, selaku juga masyarakat di Minahasa Utara, saya himbau agar supaya mari kita menanam. Karena kalau kita menanam, kita akan memetik. Kalau kita memetik, berarti ada yang harus kita konsumsi. Karena bagaimanapun juga, kita di Indonesia ini, kita di Minahasa Utara ini, kita di Sulawesi Utara ini, apapun yang kita harus lakukan, tetapi justru yang penting kita ada yang kita konsumsi, agar supaya konsumsi yang baik mendapatkan juga gizi yang baik, maka di situ juga kita akan mengatasi akan pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Minahasa Utara. Mau ditambahkan? Masih ada 1 menit 37 detik. Baik, terima kasih. Jadi akibat daripada COVID-19 memang terjadi kelesuan di dalam ekonomi di masyarakat kita. Oleh sebab itu kita tetap menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat dan mengembangkan ekonomi usaha mikro, usaha mikro, kecil dan menengah. Kita merencanakan kalau kami menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan menyiapkan setiap tahun bantuan kepada 1000 UMKM
bantuan modal dan peralatan dengan nilai kurang lebih 3 juta. Ya, dengan demikian pertumbuhan ekonomi di desa, masyarakat kita itu akan berkembang. Kemudian kita juga mempunyai potensi kelautan yang begitu besar, di mana menurut inventarisasi kami, kurang lebih 74 desa adalah desa nelayan. Dengan demikian itu ada 60% bahwa desa kita itu desa nelayan, dengan ditambah dengan desa di bidang ikan air tawar. Nah, ini kita akan konkretkan, lebih memperbesar bantuan atau anggaran untuk di bidang perikanan. Dengan demikian potensi yang ada, artinya kita akan menggali potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran masyarakat Minahasa Utara. Demikian juga di bidang-bidang kerajinan, industri kecil, dan sebagainya kita akan kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Cukup. Waktu selesai. Kesempatan terakhir, kami mengundang paslon nomor urut 1 untuk memilih soal materi yang disiapkan. Simak baik pertanyaannya. Likupang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata lewat peraturan pemerintah nomor 84/2019 garis datar Desember 2019. Nah, bagaimana paket kebijakan terpadu dari pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memastikan pembangunan ekonomi berkesinambungan di daerah terkait dan sekitarnya? 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Puji Tuhan, terima kasih. Pariwisata adalah salah satu prioritas dari pasangan SGR dan NAP. Walaupun tidak terkecuali, kami ingin membangun Minahasa Utara sinergitas secara adil, merata, tanpa terkecuali. Dan pariwisata adalah prioritas kami juga. Puji Tuhan, di tahun 2020 ini, Minahasa Utara khususnya di Likupang menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus, yaitu KEK untuk pariwisata. Dan tujuan kami, dari beberapa bulan yang lalu, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan Tuhan untuk turun di berbagai pulau. Saya melihat begitu indah ciptaan karya Tuhan yang diberikan buat kita Minahasa Utara. Untuk itu banyak tempat pariwisata yang harusnya kita tingkatkan daya tariknya agar tidak kalah menarik dengan tempat wisata yang ada di daerah lain. Dan salah satu ada juga saya datang di desa Pulau Nain, di mana saya melihat langsung masyarakat di situ membudidayakan rumput laut. Alangkah eloknya kalau kita meningkatkan budidaya rumput laut itu, salah satu penghasilan dari daerah pesisir pulau yang bisa menjadi salah satu peningkat ekonomi buat masyarakat Minahasa Utara, khususnya di daerah pesisir pulau. Terima kasih. 1 menit 30 Mungkin detik bisa lagi. ditambahkan oleh Ibu Hakim. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Berbicara soal kawasan ekonomi khusus pariwisata adalah sesuatu yang menjadi konsentrasi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten. Dan oleh karena itu, jika kami terpilih nanti, tentu kami akan selalu bersinergitas baik dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah provinsi. Dan terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata, tentu kita melihat bahwa secara langsung kita harus melibatkan masyarakat pesisir, di mana karena memang notabene mereka adalah masyarakat yang diam dan tinggal di daerah pesisir, contohnya di Pulisan, di Kalinaung, dan juga di Tanah Putih,
dan SRE. Itu menjadi sebuah lingkar pesisir yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia di sana menjadi sesuatu yang teramat penting. Pariwisata tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri tanpa didukung oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah Bali bisa disaingi oleh kek pariwisata Likupang? Tentu bisa, tergantung sumber daya manusianya. Selesai. Karena waktu telah cukup, makasih. Demikian ketiga pasangan calon telah menanggapi pertanyaan masih dengan tema ekonomi dan pariwisata, lingkungan hidup dan kelautan, pertanian untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet sekalian, kita akan memasuki segmen ketiga. Nah, apakah yang terjadi di segmen ini? Kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan, cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Tata tertib pelaksanaan debat. Untuk pasangan calon, 1. Hadir lengkap pasangan calon. 2. Mentaati durasi yang ditentukan. 3. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan tema yang diberikan dan tidak melebar. 4. Dilarang bertanya tentang persoalan pribadi dan sara ke pasangan calon lainnya. 5. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk undangan yang hadir, 1. Wajib mengenakan tanda pengenal yang disiapkan oleh KPU. 2. Dilarang merokok dalam ruangan selama acara debat berlangsung. 3. Dilarang membawa alat peraga kampanye, bahan kampanye atau atribut kampanye lainnya. 4. Dilarang meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. 5. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 6. Dilarang membawa senjata tajam. 7. Selama kegiatan debat berlangsung, tidak mengaktifkan handphone. 8. Dilarang keluar masuk ruangan selama acara debat berlangsung, kecuali jeda iklan. 9. Wajib menjaga ketertiban selama acara debat. 10. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Profil Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara. Stella M. Runtu, Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kauditan Kema. Hadarul Halim SH, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Koordinator Wilayah Likupang Barat dan Wori. Hendra S. Lumanau MA, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM, Koordinator Wilayah Kalawat Air Madidi. Dr. Andes Dikson Lahope, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Likupang Timur dan Talawaan. Robi AM Manopo SH MAP MKN,
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah di Membe dan di Kupang Selatan. Winda Tulango SE MSI, Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Salam hangat untuk masyarakat Minahasa Utara. Saatnya kita tentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Patuhi protokol kesehatan. TPS selamat, TPS sehat. Gunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak. Ayo gunakan hak pilihmu. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Milih pandai, milih mencoblos. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Halo teman-teman pemilih, pemilihan serentak 9 Desember di Minahasa Utara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa masker, alat tulis, dan KTP elektronik. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik dan cek suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius. Jika lebih dari suhu tersebut, teman-teman bisa memilih pada bilik khusus yang sudah disediakan. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara dan tetap menjaga jarak. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan dan petugas meneteskan tinta ke jari tangan. TPS akan disterilisasi dengan disinfektan secara berkala. Nah, teman-teman sudah tidak khawatir kan untuk datang ke TPS? TPS sehat, TPS selamat. Ayo ke TPS. Minut pandai, minut bacoblos. Profil panelis debat. Dr. Elvis Ronald Sumanti SEMFM, Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Telabat. Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI, Wakil Rektor Universitas Negeri Manado. Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Negeri Manado. Dr. Henry Lengkong SPT MSI MKes, dosen FMIPA Universitas Samratulangi, anggota Senat FMIPA Universitas Samratulangi. Ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita masih di debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Hadirin pemirsa Komando TV, pendengar RRI dan warganet di media sosial, kita di segmen ketiga ini akan berdebat sesama calon Wakil Bupati. Sudah berada di tempat di podium yang disediakan sesuai dengan urutan kesempatan bertanya pertama. Pertanyaan akan diajukan oleh calon Wakil Bupati nomor urut 3 ke calon Wakil Bupati lainnya. Kami tegaskan bahwa pertanyaan masih sesuai dengan tema
ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup, dan kelautan pertanian untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. 2 menit ini Anda akan gunakan untuk bertanya ke calon lainnya, entah 2 pertanyaan masing-masing ke calon lainnya, tetapi totalitas waktu yang disediakan hanya 2 menit. Silakan calon wakil bupati nomor urut 3, 2 menit akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih calon wakil bupati nomor urut 1. Minahasa Utara mempunyai luas perkebunan kelapa yang besar, tercatat kurang lebih 40.000 hektar atau kurang lebih 65% dari luas areal pertanian. Memiliki petani yang sebagai pemilik kelapa kurang lebih 19.000 kakak. Dengan demikian bahwa kelapa ini sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara. Tetapi kondisi sekarang petani kelapa itu lagi terpuruk. Pertanyaan saya, bagaimana strategi dan kiat-kiat Ibu calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mensejahterakan para petani kelapa ini? Terima kasih. Baik. Calon nomor urut 1 akan menjawab 2 menit. Bapak Baik. masih bertanya? Ya. Selesai. Calon wagub nomor 2. Urutannya ke calon nomor urut 1. Silakan, 2 menit mulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara calon wakil bupati nomor urut 3. Sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih sebagai wakil bupati Minahasa Utara, dihadapkan dengan persoalan turunnya harga kopra di sektor pertanian ini telah memukul harga kopra ini turun begitu drastis sehingga masyarakat petani kopra ini menghadapi persoalan yang besar terkait dengan perekonomian mereka. Kita sendiri di sini banyak yang terlahir dari keluarga petani. Saya sendiri terlahir dari keluarga petani. Oleh karena itu dengan turunnya harga kopra ini telah membuat sengsara banyak masyarakat Sulawesi Utara tapi juga di Minahasa Utara. Untuk mengimbangi persoalan ini, dikarenakan kewenangan terkait dengan kenaikan harga kopra bukan ada pemerintah kabupaten, maka kami akan melakukan perimbangan dengan cara lain untuk menembuhkan ekonomi keluarga, ekonomi kerakyatan dari sektor pertanian. Saya mencontohkan, kalau ladang pertanian, ladang sawah sekarang ini sudah sangat dibiarkan. Banyak para masyarakat yang lebih memilih untuk terlibat langsung, terjun langsung di sektor jasa. Mereka meninggalkan sektor pertanian. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain kita bergerak di sektor jasa, kita pun harus turut ambil bagian dalam memberdayakan sektor pertanian, termasuk di dalamnya contoh menanam padi, menumbuh kembangkan sektor-sektor ekonomi pertanian yang benar-benar mampu menggantikan kondisi situasi turunnya harga kopra yang memukul mundur ekonomi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting sehingga masyarakat tidak terlalu sengsara menghadapi mundurnya penurunan angka ekonomi. Terima kasih. Kesempatan kedua menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 3. Calon wakil bupati nomor urut 2. 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Tentunya terkait kopra. Kopra ini harganya itu diatur oleh pasar dunia. Itu pertama. Kedua, tentunya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan kita terfokus hanya kepada kopra, tapi kita lihat kelapanya beserta turunannya. Tentu itu yang akan kita lakukan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih petani-petani kelapa. Kalau turunan ini bisa digunakan atau bisa dijual, seperti dagingnya atau kulitnya bisa menjadi arangnya juga bisa menjadi bracket dan lain-lain. Sebenarnya sekarang tinggal edukasi aja kepada masyarakat dan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah untuk
bisa lebih bagaimana kita jangan terpaku dengan soal pertanian dalam hal ini kopra. Terima kasih. Selesai? Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 1 akan bertanya ke dua pasangan calon lainnya. Kami ingatkan, pertanyaan tidak akan diulang. Pertanyaan akan diulang ketika audio terganggu secara masif. 2 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika nomor urut 2 dan 3 terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, contoh sektor pariwisata air terjun Tunan yang ada di Desa Talawan, dikaitkan dengan lingkungan hidup. Oke, kalau era tambang rakyat itu sudah diatur, itu sesuai dengan perizinan boleh dikelola menjadi tambang rakyat dan bersyukur di sana ada tambang rakyat. Tetapi dengan terkait potensi lahan yang ada di sekitar air terjun Tunan ini, saya secara pribadi masyarakat Desa Kolongan yang tinggal di Kolongan Kecamatan Talawan, saya prihatin. Konon informasi yang beredar dan kondisi di lapangan, Tunan ini perlu dilestarikan, tapi lingkungan sekitarnya yang merupakan notabene merupakan tanah negara, hutan lindung sudah ada yang mulai masuk. Kira-kira kalau bapak-bapak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apa yang akan bapak-bapak lakukan terkait dengan hal ini? Itu saja. Makasih. Cukup. Kesempatan pertama menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1. Calon wakil bupati nomor urut 2. 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih pada calon paslon nomor urut 1. Tentunya kita lihat dulu tata ruang. Pertama, kenapa ada di kawasan pariwisata atau dalam hal ini air terjun Tunan, di sekitarnya situ ada wilayah tambang. Tentu di situ sudah ada perencanaannya terlebih dahulu, ada izinnya terlebih dahulu. Izin moderator, ini debat bisa langsung menyangga? Tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi. Lanjut, calon wakil bupati nomor 2. Izinnya terlebih dahulu. Untuk pariwisatanya Tunan, ya tentu kita akan memberikan suatu konsep kepada masyarakat yang terlebih di Desa Talawaan. Kalau tidak salah Tunan itu di Desa Talawaan. Bagaimana pengembangan air terjun Tunan ini tidak akan menjadi potensi pariwisata yang sangat bagus, tentu dengan melihat lingkungan sekitar yang walaupun dekat dengan daerah tambang. Cukup. Cukup. Kesempatan kedua untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1. Calon wakil bupati nomor urut 3, 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Air terjun Tunan ini salah satu objek pariwisata yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di areal tersebut itu berada di kawasan hutan lindung Sawan. Ya. Hutan lindung itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang merusak hutan lindung itu ada hukumannya. Dengan demikian ini law enforcement harus diterapkan. Kalau ada tambang di sana harus dikeluarkan. Karena kalau tambang rakyat cuma diizinkan di WPR, wilayah pertambangan rakyat. Kalau di luar daripada itu dan di Tatelo itu cuma diizinkan 50 hektar. Kalau di luar daripada itu berarti itu ilegal. Ya, kita bisa laporkan. Begitu juga akibat dari mungkin pembongkaran hutan dan lain-lain, maka air Tunan ini bisa saja itu akan hilang kalau misalnya terjadi musim panas dan lain-lain. Oleh sebab itu, ya peran dari pemerintah untuk menegakkan siapa yang melanggar, melewati kawasan hutan. Perlu diketahui, salah satu desa yang berada di kawasan hutan lindung Sawan adalah Desa Tep. Dan itu sudah di-enklav, sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah kawasan hutan lindung. Tapi cuma untuk pemukiman. Tetapi di sekitar itu ada perkebunan, itu ilegal.
Tetapi dalam hal ini perkebunan sudah lama. Tapi kita tidak inginkan bahwa terjadi penebangan. Silakan ada tanaman di sana, tetapi tidak boleh ada penebangan pohon dalam rangka untuk menjaga tata air yang mengalir ke daerah aliran sungai air terjun Tunan. Oleh sebab itu saya sangat sependapat untuk air terjun Tunan itu tetap dipertahankan sebagai objek wisata. Cukup, selesai. Kesempatan ketiga, calon wakil bupati nomor urut 2 akan bertanya ke calon lainnya. Kami ingatkan, setelah calon lainnya berbicara, tidak ada perdebatan, mengoreksi, ataupun memperbaiki pertanyaan. 2 menit untuk Anda mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, sektor ekonomi kreatif kita yang terdiri dari 16 subsektor dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, menjadi sektor penting bagi tulang punggung perekonomian. Yang ingin kami tanyakan adalah, di Minahasa Utara dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada, subsektor mana saja yang menjadi potensi Minahasa Utara, dan bagaimana Anda akan mengelola dan mengembangkan itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Minahasa Utara. Terima kasih. Pertanyaan selesai? Selesai. Baik, kesempatan pertama menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2, calon wakil bupati nomor urut 3. 2 menit mulai akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Ekonomi kreatif ini sangat membantu perekonomian di masyarakat. Itu kegiatan-kegiatan usaha yang mempunyai daya cipta daripada masyarakat. Kita akan tumbuh kembangkan ekonomi kreatif ini. Seperti kami kemukakan sebelumnya, kami memprogramkan setiap tahun 1000 unit UMKM, ya. Kalau dibandingkan dengan 131 desa, berarti setiap tahun ada 8 unit usaha UMKM yang berkembang di desa. Itu yang kita support dengan dana. Kita juga akan mengusulkan kalau dia berkembang dengan baik, supaya dana bantuan ini akan didampingi dengan kredit usaha rakyat, ya, sehingga dia bisa berkembang lebih baik. Apalagi kalau misalnya setelah selesai pandemi, kita berdoa bersama, maka para wisata akan berkembang di Minahasa Utara. Kita tercatat bahwa selama sebelum COVID, wisatawan yang mancanegara yang datang di Minahasa Utara begitu meningkat dari tahun ke tahun. Setelah COVID ini terhenti. Tetapi kami punya keyakinan setelah COVID ini selesai, Minahasa Utara itu sangat menarik, sehingga pariwisata akan berkembang. Dan usaha-usaha kecil ini, terutama untuk membuat souvenir-souvenir, membuat kerajinan-kerajinan, dan usaha-usaha lain dalam menggerakkan ekonomi daripada masyarakat, ini bisa bertumbuh berkembang. Karena dengan adanya pasar, dengan datangnya wisatawan yang begitu besar datang di Sulawesi Utara, terutama kita harapkan di Minahasa Utara, karena kita mempunyai kawasan ekonomi khusus para wisata yang akan menjadi daya tarik untuk wisatawan datang di Minahasa Utara. Terima kasih. Cukup, waktu selesai. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan selama 2 menit, akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan ekonomi kreatif, bangsa Indonesia ini secara menyeluruh ketika menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 diselamatkan hanya oleh karena ekonomi kreatif, ya, ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kelompok paling bawah. Di saat COVID-19 ini pun, ekonomi bangsa ini, ekonomi provinsi ini, ekonomi kabupaten kita terselamatkan oleh ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Dan oleh karena itu pasangan SGRNAP 1 untuk Minahasa Utara ke depan ataupun ketika Tuhan berkenan terpilih, kami akan menyediakan fasilitas bagi masyarakat
yang berusaha ekonomi kreatif, tetapi juga dengan tidak meninggalkan kelompok-kelompok usaha lain. Dikarenakan kelompok ekonomi kreatif ini memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Dia tidak boleh berdiri sendiri, karena sektor-sektor lain menjadi sesuatu yang amat terpenting terkait dengan terintegrasinya sebuah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, modal bantuan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjadi sesuatu yang penting untuk menghidupkan kembali ekonomi kreatif dalam menghadapi COVID-19, tapi juga dalam pengembangan daerah dan pembangunan daerah Minahasa Utara ke depan. Kami SGRNAP 1 tentu kami mengenal desa-desa mana yang tepat dan cocok untuk mendapatkan bantuan ekonomi kreatif, tapi juga mendapatkan modal-modal usaha dalam jenis-jenis usaha yang lain. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Makasih. Selesai. Demikian akhir di segmen 3 ini, tanya jawab antar calon wakil bupati. Kurang lebih 20 menit kita telah habiskan di segmen ini. Pemirsa Komando TV, pendengar RRI dan warganet di media sosial, kita akan memasuki segmen keempat. Tapi kita simak dulu pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Profil Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara. Stella M. Runtu, Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kauditan Kema. Hadarul Halim SH, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Koordinator Wilayah Likupang Barat dan Wori. Hendra S. Lumanau MA, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM, Koordinator Wilayah Kalawat Air Madidi. Dr. Andes Dikson Lahope, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Likupang Timur dan Talawaan. Robi AM Manopo SH MAP MKN,
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah di Membe dan di Kupang Selatan. Winda Tulango SE MSI, Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan, cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Salam hangat untuk masyarakat Minahasa Utara. Saatnya kita tentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Patuhi protokol kesehatan. TPS selamat, TPS sehat. Gunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak. Ayo gunakan hak pilihmu. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Milih pandai, milih mencoblos. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan, cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Daftar pemilih tetap Kabupaten Minahasa Utara. Total DPT 151.147 dari 10 kecamatan, 131 kelurahan, dan 476 TPS. Jumlah pemilih per kecamatan. Jumlah pemilih per jenis kelamin per kecamatan. Penyandang disabilitas, fisik sebanyak 293, intelektual 48, mental 142, dan sensorik 117. Profil panelis debat. Dr. Elvis Ronald Sumanti SEMFM, Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Telabat. Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI, Wakil Rektor Universitas Negeri Manado, Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Negeri Manado. Dr. Henry Lengkong SPT MSI MKes, Dosen FMIPA Universitas Samratulangi, Anggota Senat FMIPA Universitas Samratulangi. Ya, masih di debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Kita memasuki segmen keempat. Dan segmen keempat ini sesama calon Bupati akan saling tanya jawab. Masih seputar tema yaitu ekonomi dan pariwisata, lingkungan hidup dan kelautan, pertanian untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kami ingatkan,
hanya sekali kesempatan untuk bertanya kedua calon lainnya. Pertanyaan tidak akan diulang atau dikoreksi atau diperbaiki sementara kalimat lain bergulir. Jadi simak baik-baik pertanyaannya. Dan kedua, pertanyaan bisa 2 atau lebih atau hanya 1 saja kepada calon lainnya, tapi waktunya hanya 2 menit. Oke, kita mulai sesuai dengan urutan yang telah disepakati sebelumnya. Calon Bupati nomor urut 3 diberikan kesempatan bertanya. Secara berturut-turut akan dijawab oleh calon Bupati nomor urut 1 dan calon Bupati nomor urut 2. Disimak baik pertanyaannya dan silakan calon Bupati nomor urut 3, 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama untuk paslon, saya ulangi, untuk calon Bupati nomor urut 1. Sulawesi Utara, khususnya di Kupang, yang menjadi bagian dari Kabupaten Minahasa Utara, terpilih menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Jika saudara terpilih menjadi bupati, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mensupport dan memberikan inovasi dalam mendukung KEK pariwisata? Silakan. Yang kedua, untuk paslon ataupun calon bupati nomor urut 2. RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah untuk mempertahankan suatu lingkungan hidup yang baik. Bagaimana gagasan dan inovasi RTH agar mempunyai daya tarik publik? Demikian. Terima kasih. Silakan kesempatan pertama calon Bupati nomor urut 1 akan menanggapi selama 2 menit akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sompi. Tentunya kalau Tuhan berkenan saya menjadi berkah baik buat masyarakat Minahasa Utara yang bersangkutan dengan pariwisata, tentunya kami akan meningkatkan daya tarik di bidang pariwisata. Di wisata alam membuat sehingga wisata alam yang terdapat di Minahasa Utara khususnya di Likupang tidak kalah menarik dengan wisata alam yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat lain seperti Bali, Pulau, dan banyak lagi di tempat lain. Dan juga kami akan memperkenalkan wisata alam kita yang ada di Likupang itu secara baik dan juga dalam budaya adat dan istiadat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai masyarakat Minahasa Utara, tentunya saya sebagai perempuan Minahasa Utara, orang Tonsea, merasa bangga memiliki kebudayaan alam yang begitu indah di tanah kita Minahasa Utara ini, yang memiliki banyak adat istiadat peninggalan budaya daripada leluhur kita yang patutnya kita lestarikan, bukan cuma di alam seperti kekayaan laut, tetapi di adat budaya dan adat budaya seperti peninggalan Waruga, semuanya itu pokoknya kita lestarikan. Dan saya percaya kalau Tuhan berkenan saya jadi dengan niat hati dan maksud hati yang tulus, Tuhan pasti mengirimkan orang-orang yang hebat juga untuk bersama saya berjuang bersama-sama menjadikan Minahasa Utara diberkati dan mensejahterakan masyarakat Minahasa Utara. Terima kasih. Cukup, waktu selesai. Kesempatan kedua, calon Bupati nomor urut 2 akan menanggapi pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3. Masih dengan 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3. Kabupaten Minahasa Utara ini masih cukup luas ruang terbukanya. Sehingga seharusnya kita tidak terlalu akan fokus untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Tetapi apabila kami menjadi kepala daerah atau bupati di Kabupaten Minahasa Utara ini, kami akan menciptakan setiap kecamatan akan ada ruang terbuka hijau khusus yang bisa dijadikan tempat untuk berkumpulnya atau bisa menjadikan aktivitas dari masyarakat yang ada di sekitar. Karena kalau kita berbicara tentang RTH ini lebih berlaku apabila tempat-tempat itu sudah merupakan suatu kota.
Sedangkan Kabupaten Minahasa Utara ini masih terlalu banyak ruang terbuka hijaunya. Nah, tetapi ruang terbuka hijau ini bisa kita alihfungsikan untuk kita jadikan tempat rekreasi dalam tanda kutip, sehingga masyarakat bisa berkumpul di situ. Aspek sosial bisa dapat kita di situ. Kemudian ini akan menjadi contoh agar supaya di setiap kecamatan ini, kalau kita ciptakan ruang terbuka hijau yang ada tempat rekreasinya, akan menjadi tujuan tempat berkumpul masyarakat. Tentunya tetap kita akan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi itu yang akan kami lakukan apabila diperkenankan menjadi bupati di Kabupaten Minahasa Utara ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin menggunakan atau cukup? Cukup. Oke. Saatnya kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dan 3. 2 menit sekali lagi. Pertanyaan tidak akan diulang atau dikoreksi saat calon lain menanggapi. 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini saya akan tanyakan buat paslon nomor urut 2 dan 3. Apa solusi yang bisa diberikan agar pembangunan infrastruktur tidak memberi dampak negatif terhadap masyarakat, lahan pertanian, dan lingkungan? Terima kasih. Kesempatan pertama menjawab dalam waktu 2 menit, calon bupati nomor urut 2. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh calon bupati nomor urut 1. Dalam setiap aspek pembangunan tentu pasti ada dampak kerusakan lingkungannya. Jadi setiap pembangunan yang dilakukan pasti ada ekses, di mana setiap membangun pasti akan ada yang rusak dari sisi lingkungan. Oleh karena itu setiap pembangunan yang dilakukan harus mengikuti syarat-syarat AMDAL. Di samping AMDAL, RT RW, tata ruang tata wilayah juga harus kita perhatikan agar supaya penempatan pembangunan yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Karena di setiap RT RW yang sudah dilakukan tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan mengenai dampak yang akan terjadi apabila terjadi pelanggaran atau terjadi kerusakan akibat pembangunan tersebut. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya, calon bupati nomor urut 3 akan menanggapi pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Masih dengan 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Dalam hal pembangunan, tentu yang paling utama ialah kita memperhatikan infrastruktur. Karena infrastruktur ini dapat memberikan juga nuansa baru terhadap seluruh masyarakat yang ada. Sebagai contoh, dengan infrastruktur yang bagus, yang baik, maka daerah kita akan maju. Karena antara lain, dengan dibukanya akses-akses jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dan seterusnya. Itu akan membuat meningkatnya perekonomian dari desa itu sendiri, dari kabupaten itu sendiri. Kaitan juga dengan membangun infrastruktur, tentu kita tetap mengandalkan bagaimana sesungguhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga infrastruktur ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Sebab sebagai contoh, infrastruktur yang ada di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Likupang berbeda dengan infrastruktur yang ada di katakanlah Kauditan. Apa sebab? Karena Likupang itu adalah kita bangun infrastruktur misalnya tambat kapal ataupun perahu. Kalau di Kauditan mungkin saja jalan, hubungan antara desa satu dengan desa yang lain, terkait juga dengan hubungan antara perkebunan yang satu dengan perkebunan yang lain, agar ini membuka akses dan perekonomian akan tumbuh pada saatnya. Demikian, terima kasih. Cukup. Saatnya calon bupati nomor urut 2 bertanya ke calon bupati nomor urut 3 dan 1. Kami ingatkan, pertanyaan hanya 1 kali untuk disimak, tidak akan dikoreksi atau diperbaiki ketika calon lain bergulir menjawab. 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami akan bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Kita tentu tahu akibat COVID ini ekonomi kita
runtuh. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu aspek yang penting dalam mempertahankan ekonomi itu adalah aspek stabilitas inflasi. Bagaimana strategi dan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan yang akan dilakukan oleh calon bupati nomor urut 1 di dalam menjaga stabilitas inflasi di masa COVID-19 ini. Kemudian untuk untuk calon nomor 3 dari sektor kelautan, bagaimana membangun sektor kelautan kita, di mana Kabupaten Minahasa Utara memiliki garis pantai yang panjang seperti disampaikan tadi, bagaimana mengembangkan potensi-potensi kelautan kita yang memberikan dampak pada pembangunan ekonomi. Terima kasih. Sesuai urutan, kami persilakan calon bupati nomor urut 3 menanggapi pertanyaan dari calon bupati nomor urut 2. Kembali 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Sebagaimana yang menjadi misi kami, bahwa ada kaitan dengan kelautan. Karena panjang pantai Minahasa Utara termasuk paling panjang di Sulawesi Utara, yaitu 292,2 km panjang pantainya. Sehingga ada di situ 4 kecamatan yang ada kaitan dengan kelautan itu sendiri. Yang pertama, Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur, dan Kemah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, tentu dari 10 kecamatan, 4 yang ada kaitan dengan kelautan, maka di sini sangat mempengaruhi perekonomian daripada masyarakat kita. Karena yang paling banyak di dalam kecamatan itu ialah para nelayan-nelayan yang ada. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kaitan juga untuk kesejahteraan bersama, maka mereka itu harus kita bantu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Misalnya, mereka dibantu dengan peralatan yang kaitan dengan motor laut, dibangun infrastruktur tambat ikan, ya, dibangun juga yang lain-lain. Kemudian tentu kita carikan jalan keluar agar supaya produk-produk mereka itu tetap berada dalam produk yang bisa menghasilkan yang terbaik. Kita bangun juga pabrik es, kita bangun cold storage untuk ketetapan daripada para nelayan tersebut. Terima kasih. Cukup, selesai. Saatnya calon bupati nomor urut 1 menanggapi pertanyaan dari calon bupati nomor urut 2. 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baiklah, terima kasih. Pada saat ini semua kita mengetahui, kita semua ini sedang mengalami pergumulan pandemi COVID. Masalah pergumulan ini bukan cuma berada di di Kabupaten Minahasa Utara ini, tetapi ini adalah masalah dunia. Tetapi kita tidak bisa menyerah dengan keadaan ini. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap berjuang, tidak perlu mengalah dengan keadaan ini. Dengan itu, kita tetap akan meningkatkan inovasi di semua sektor untuk memicu perekonomian masyarakat Minahasa Utara tentunya. Misalnya salah satu contohnya sektor di pertanian, kita menyediakan alat-alat untuk para petani, memberikan bibit, pupuk, sehingga para petani tetap sejahtera, tidak menyerah dengan keadaan yang sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID. Dan juga di bidang kelautan, seperti kita memberikan bantuan kepada para nelayan, apapun yang mereka perlukan, karena salah satu mata pencarian daripada masyarakat yang berada di pulau juga adalah sebagai nelayan. Dan begitu juga di sektor lain semua. Pokoknya kita meningkatkan apapun yang menjadi kebutuhan dari sektor yang diperlukan untuk menunjang perekonomian, walaupun kita sekarang ini sedang mengalami pandemi atau COVID ini. Intinya kita tetap harus semangat berdoa kepada Tuhan agar supaya ini COVID cepat berlalu dan kita selalu diberikan kesehatan, tetap mematuhi
peraturan yang ada, menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap semangat bekerja, jangan menyerah, intinya seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cukup? Ya. Baik, kita telah menghabiskan 20 menit untuk segmen 4 ini, tanya jawab antar sama calon bupati. Dan kita akan melangkah pada segmen selanjutnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Si Kadera atau Kelapa Demokrasi merupakan desain maskot Pilkada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 menggunakan ikon buah kelapa sebagai elemen utama desain maskot. Kabupaten Minahasa Utara dikenal sebagai penghasil kelapa dengan tingkat produktivitas tinggi untuk membuka peluang industri kecil dan menengah, berupa pengolahan produk turunan dari kelapa, serta mempunyai prospek pasar nasional dan internasional. Yang paling penting adalah filosofi produk turunan kelapa Minahasa Utara yang berkualitas menjadi filosofi yang sangat relevan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020, di mana diharapkan event Pilkada ini mampu menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Dengan mencermati visi, misi, dan program terbaik dari masing-masing kandidat pemimpin, dengan pelaksanaan Pilkada yang luber, jurdil, berintegritas, dan bermartabat, diharapkan dapat menghasilkan figur pemimpin berkualitas yang mampu membawa masyarakat Minahasa Utara ke arah dan tingkat yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Karakteristik maskot si Kadera atau Kelapa Demokrasi. Balon teks warna orange dengan teks "Ayo memilih untuk Kabupaten Minahasa Utara" merupakan simbol motivasi kepada warga Minahasa Utara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Gestur tangan kanan memegang paku pencoblos merupakan simbol ajakan kepada masyarakat Minahasa Utara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengingatkan para pemilih bahwa Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Logo KPU mengandung makna bahwa KPU Minahasa Utara sebagai penyelenggara resmi Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Logo KPU melayani merupakan simbol komitmen total KPU Minahasa Utara melakukan pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Pita merah putih merupakan simbol nasionalisme dan kecintaan warga pemilih di Minahasa Utara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Logo tipografi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 menunjukkan makna verbal dengan font hitam tebal melambangkan pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 yang memegang teguh prinsip demokrasi dan asas pemilu. Motif khas Minahasa Utara menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila sudah berakar tradisi dalam masyarakat Minahasa Utara. Kotak suara dengan logo KPU merupakan simbol pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020 secara demokratis dan bersih oleh KPU Minahasa Utara. Tangan kiri memegang surat suara merupakan simbol memilih pemimpin atas dasar pilihan hati tanpa paksaan dan money politik. Bentuk kepala bulat simetris melambangkan KPU Minahasa Utara bersikap adil, netral, seimbang, dan tidak memihak dalam menyelenggarakan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Penutup kepala melambangkan pemimpin yang berkualitas yang dihasilkan dari Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Senyum maskot menggambarkan kegembiraan seluruh warga menyambut pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara tahun 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Salam hangat untuk masyarakat Minahasa Utara. Saatnya kita tentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Patuhi protokol kesehatan. TPS selamat, TPS sehat. Gunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak. Ayo gunakan hak pilihmu.
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pilih pandai, pilih mencoblos. Daftar pemilih tetap Kabupaten Minahasa Utara. Total DPT 151.147 dari 10 kecamatan, 131 kelurahan, dan 476 TPS. Jumlah pemilih per kecamatan. Jumlah pemilih per jenis kelamin per kecamatan. Penyandang disabilitas, fisik sebanyak 293, intelektual 48, mental 142, dan sensorik 117. Baik hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet sekalian, kita masih di debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Akhirnya kita tiba pada segmen terakhir. Di segmen kelima ini, masing-masing pasangan calon akan menghabiskan waktu 3 menit untuk pernyataan penutup, apakah itu masih terkait tema atau jenis catatan kampanye lainnya. Sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati sebelumnya, masing-masing paslon nomor urut 1, dilanjutkan paslon nomor urut 2, dan terakhir paslon nomor urut 3. Kesempatan pertama, 3 menit untuk paslon nomor urut 1 akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan visi dan misi yang telah kami sampaikan secara detail lewat program-program kerja yang menjadi tema pembahasan dalam debat publik saat ini, tentu kami ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya masyarakat Minahasa Utara bisa sejahtera apabila pemimpinnya memiliki integritas yang kuat. Dan oleh karena itu, integritas adalah satu kesatuan seluruh ASN yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menghantar masyarakat Minahasa Utara untuk menuju kesejahteraan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, dalam pengembangan pariwisata, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tapi juga dalam memicu perekonomian yang dihasilkan dari sektor kelautan. Saya contohkan terkait dengan nelayan tradisional, tapi juga nelayan modern. Tentu ini adalah dua hal yang tidak bisa disandingkan secara bersama karena ini memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat pesisir yang ada di Likupang, Kalinaung, Mantehage, Kema, tentu kita harus konsentrasi bagaimana memicu perekonomian rakyat, perekonomian keluarga untuk bisa survive, bertahan hidup di era COVID-19 ini. Kita tidak boleh lengah, kita harus rajin bekerja, kita tetap harus bersemangat karena kemalasan dan kehilangan semangat akan memicu terjadinya penurunan pendapatan keluarga, tapi juga akan berdampak negatif dalam pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Oleh karena itu, kaum perempuan tetap semangat, kaum laki-laki rajin bekerja. Sambil secara pribadi kami berdua mau mengatakan bahwa kami SGRNAP 1, mari kaum perempuan pilih perempuan. Kaum laki-laki dijamin pasti suka perempuan. Nomor urut 1 untuk Minahasa Utara 9 Desember 2020. Terima kasih. Terima kasih. Penutup dari saya mau berterima kasih buat pendukung semua SGR di mana saja berada, karena tentunya dari doa baik sehingga acara debat publik ini kami pasangan SGRNAP bisa menyampaikan visi misi kami dengan baik
semua itu karena berkat doa dari semua orang yang sayang. Terima kasih banyak. Untuk itu jangan lupa dukung terus dan doakan agar supaya visi misi kami menjadikan Minahasa Utara berintegritas dan bertoleransi bisa terlaksanakan atas kehendak dan kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Cukup, memberkati. waktu selesai. Kesempatan kedua, pernyataan dari paslon nomor urut 2. Kembali 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehadiran kami di sini tidak bisa dilepaskan dari doa, dukungan, harapan, dan perjuangan kita bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Minahasa Utara yang lebih baik. Minahasa Utara itu kaya, kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sekaligus masyarakatnya yang luar biasa, memiliki cita-cita besar, pekerja keras, dan selalu bergotong royong. Optimisme dan kerja keras rakyat Minahasa Utara harus didukung oleh kepemimpinan dan kinerja pemerintahan yang mumpuni dan berintegritas. Membangun Kabupaten Minahasa Utara adalah membangun desa, memastikan pertumbuhan ekonomi naik, kesejahteraan petani dan nelayan meningkat, UMKM dan industri kreatif berkembang, lingkungan hidup terjaga, dan pariwisata kita yang mampu melibatkan, mengaktifasi, dan menggerakkan seluruh potensi desa sehingga mampu menambah pendapatan ekonomi. Membangun Kabupaten Minahasa Utara adalah membangun ruang hidup, sekaligus manusianya, ekosistem, laut terjaga, kawasan hutan yang lestari dan memberi manfaat bagi masyarakat, udara yang tetap bersih dan sehat, pengelolaan sampah secara tepat, bahkan mampu menambah pendapatan ekonomi keluarga, terutama melalui program bank sampah, dan terawatnya keselarasan yang harmoni antara manusia, kearifan lokal, dan alam Minahasa Utara. Kami akan meletakkan urusan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara sebagai prioritas yang harus segera dibereskan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap seluruh sektor kehidupan kita. Kita harus tetap optimis, kita harus yakin bahwa Minahasa Utara akan mampu mengatasi itu. Sehari setelah kami diberikan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, kami akan langsung bekerja untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ekonomi harus terus berjalan, masyarakat terdampak harus diberikan bantuan, lapangan pekerjaan baru akan kita ciptakan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus ditingkatkan. Kami, Jona Ganda dan Kevin William Lotulung, mengajak seluruh masyarakat Minahasa Utara tanpa terkecuali, kita semua harus menjadi bagian dari proses dan sejarah perjuangan bersama dalam rangka memenangkan masa depan Kabupaten Minahasa Utara. Perjuangan bersama untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu kita. Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Minahasa Utara atas doa, dukungan, kerja kerasnya selama ini tetap solid, bahu-membahu, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Cukup. Selesai. Kesempatan ketiga, pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 3. Kembali 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Masyarakat Minahasa Utara yang saya cintai, dalam rangka untuk mesejahterakan dan memajukan daerah Minahasa Utara, kami melihat bahwa ada 3 sektor penting yang akan menjadi penggerak utama atau prime mover dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Minahasa Utara. Yang pertama, agribisnis. Kenapa agribisnis? Itu terdiri dari pertanian, lahan pangan, perkebunan, kelautan, dan lain-lain. Kenapa pertanian menjadi penting? Karena luas areal Minahasa Utara 105.000 hektar, 65.000 hektar itu adalah lahan pertanian. Kemudian petani yang mata pencarian petani itu masih cukup tinggi, 65% itu adalah masyarakat petani. Kemudian yang perlu kami akan kembangkan juga yaitu sektor pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena di Minahasa Utara ada kek pariwisata. Dan kita punya potensi wisata lain, budaya, wisata alam, dan lain-lain.
yang kita akan eksplor dan kita akan kembangkan sehingga ini akan mendatangkan wisatawan yang cukup banyak di Minahasa Utara. Dan sektor yang ketiga yang akan kita kembangkan yaitu industri. Kenapa industri? Kita berada berdampingan dengan KEK Industri Bitung. Dan wilayah KEK Industri Bitung termasuk di Minahasa Utara. Justru luasan KEK Industri Bitung itu lebih besar berada di Kemah dan Koditan. Kemudian kita akan kembangkan industri-industri kecil seperti yang saya sebutkan tadi UMKM. 3 sektor ini yang akan kita kembangkan dan kita yakin 3 ini sesuai dengan potensi dan kita sudah masuk dalam visi kita, ada visi 4, 5, 6, ini akan menjadi perhatian kita. Kemudian kita juga menyangkut lingkungan hidup. Kita akan merebutkan kembali Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Adipura. Tidak ada sampah di mana-mana. Ya. Kita harapkan bahwa ini akan kita kembangkan terus sehingga kita akan merebut Adipura. Terima kasih. Saya hanya mengutip dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 12b, di situ dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Selanjutnya tentu saya ada pantun. 1, 2, 3, dan 4. Salin air dalam tempayan. Biar kita berjauhan tempat, tapi satu dalam sembahyang. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Coblos nomor 3. Kisjo. Cukup. Terima kasih. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet sekalian. Demikian akhir dari segmen 5 sekaligus menutup rangkaian debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Dan bagi Anda, warga Minahasa Utara, semoga debat publik pertama ini lebih memastikan siapa kandidat pasangan calon yang akan Anda pilih pada tanggal 9 Desember nanti. Demikian rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Saya, Redi Sumual, sebagai moderator menutup acara ini. Sampai jumpa, tetap semangat, dan salam sehat. Hadirin kami undang berdiri.